Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara pencinta kajian Islam, para mahasiswa, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita bersama, di mana Allah masih sangat sayang kepada kita, masih memberikan kesempatan, nikmat, berkah kepada kita semua. Oleh sebab itulah mari kita bersama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Oleh sebab itulah marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang al-Islam. Kita tahu, kita sadar, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Islam atau al-Islam adalah merupakan kewajiban kita bersama. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak tahu tentang Islam, tentang agama kita. Oleh sebab itulah maka menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita bersama. Kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mukmin, menyatakan diri kita sebagai orang yang muslim dengan syahadat kita, tapi kemudian wawasan kita tentang Islam itu sangat terbatas, bahkan sama sekali tidak tahu, maka pernyataan kita, maka sumpah kita sebagai seorang muslim itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyatakan syahadat kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka pernyataan itu sekaligus menegaskan kepada kita di mana kita untuk tahu lebih jauh, ingin tahu lebih jauh siapa itu Allah, apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah, apa yang menjadi larangan-larangan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah saudara-saudara sekalian, maka kajian ini akan membedah tentang wawasan agama kita, yaitu Islam itu sendiri. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari definisi, dari sisi pengertian ataupun arti, apa sih sesungguhnya Islam itu? Di sini saya kumpulkan Islam itu paling tidak ada 4 makna atau 4 kata yang
menjadi basis dari pemaknaan Islam itu sendiri. Yang pertama adalah Islam itu dari kata aslama, yang artinya adalah menyerah, berserah diri, tunduk, patuh, dan juga masuk Islam. Artinya berserah diri di sini artinya kalau kita sebagai seorang muslim menyatakan diri kita sebagai seorang yang beragama Islam, artinya kita sudah menyerahkan diri kita secara total untuk diatur dengan Islam sebagai agama kita. Menyerahkan diri kita untuk diatur oleh Allah dan Nabi-Nya. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah siap diatur? Apakah memang selama ini kita sudah tahu tentang aturan-aturan Allah dan aturan-aturan Nabi-Nya? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau kita sudah siap menyatakan diri kita untuk diatur oleh Allah, untuk diatur oleh Nabi-Nya, tentu kita harus tahu aturan-aturan yang dibawa, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi-Nya, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam itu adalah orang yang menyerahkan dirinya secara total. Jadi siap untuk diatur oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sholat, maka kita dengan taat, dengan patuh melaksanakan sholat itu, tidak perlu mempertanyakan. Ketika Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melakukan zakat, maka kita siap untuk melaksanakan zakat itu. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan saum, maka kita siap untuk melakukan saum itu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk tidak berbuat riba, tidak berbuat korupsi, tidak berbuat zalim, maka kita harus siap juga untuk tidak berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya kita sebagai seorang muslim. Tapi kalau selama ini kita sebagai seorang muslim, tapi ternyata kok kita nggak mau diatur oleh Allah dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi-Nya, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita belum menjadi muslim yang 100%, belum menjadi seorang muslim yang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat jelas. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, tidak separuh-separuh. Ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang Islam, maka kita harus siap menerima segala apapun yang diajarkan dan diperintahkan oleh Islam. Kalau kita kok belum siap untuk itu, berarti kemusliman kita belum sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah itu. Jadi muslim kita, Islam kita itu belum kafah. Oleh sebab itulah mari kita sebagai seorang muslim harus senantiasa memperbaiki diri kita untuk menjadi orang muslim yang baik. Caranya salah satunya adalah dengan banyak belajar,
dan mempelajari tentang Islam, sehingga kita semakin tahu tentang kewajiban, tentang hal-hal yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim kepada Allah dan kepada umat manusia, sehingga penyerahan diri kita kepada Allah itu betul-betul penyerahan diri secara totalitas. Kemudian yang kedua, kata Islam itu dari kata silmun, yang artinya adalah keselamatan dan perdamaian. Jadi akar kata Islam itu dari kata silmun, yang artinya adalah selamat, keselamatan, perdamaian. Artinya apa? Artinya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam memiliki visi, memiliki tujuan yang hendak diwujudkan dalam tatanan kehidupan manusia, yaitu keselamatan dan perdamaian. Jadi Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya membuat selamat. Islam diturunkan oleh Allah kepada kita supaya membuat damai di antara kita. Oleh sebab itulah maka damai itu sangat penting, sangat esensial di dalam Islam. Selamat itu adalah sangat penting dan sangat pokok di dalam ajaran Islam. Oleh sebab itulah ajaran kita, ajaran agama kita senantiasa mengajarkan bagaimana kita bisa hidup harmoni, bagaimana kita itu bisa hidup yang saling rukun, ukhuwah, yang menjaga ukhuwah, menjaga perdamaian di antara satu dengan yang lain, tidak saling membunuh, tidak saling menyakiti, tidak saling mendalimi. Karena tujuan agama kita ada dalam rangka untuk menciptakan rasa damai, menciptakan keselamatan di antara kita bersama. Oleh sebab itulah kita sebagai seorang muslim harus bisa mewujudkan visi ini, visi dan misi yang dibawa oleh Islam ini. Kalau Islam mengajarkan kita tentang damai, mengajarkan kita tentang selamat, maka kita sebagai seorang Islam harus bisa mewujudkan rasa damai, rasa selamat itu dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk kehidupan individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, maupun tatanan yang lebih luas, yaitu bangsa dan negara kita. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah sampai-sampai Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada kita. Kata Nabi, al-muslimuna man salima akhahu milisanihi wa yadihi. Jadi al-muslimu man salima akhahu milisanihi wa yadihi. Al-muslim, orang Islam, orang yang memiliki agama Islam itu ya, man salima akhahu milisanihi wa yadihi. Jadi orang yang mana saudaranya itu merasa selamat dari apa? Milisanihi, dari lesannya, wayadihi, dan dari tangannya. Artinya kalau kita sebagai seorang Islam tapi saudara-saudara kita, masyarakat kita, tetangga kita itu kok belum merasa selamat dengan kehadiran kita, maka kita belum bisa mewujudkan visi dan misi Islam itu sendiri. Dan itu berarti kita belum masuk dalam kategori sebagai orang yang muslim, orang yang berislam itu tadi. Karena apa? Karena orang yang berislam itu jelas harus bisa mewujudkan keselamatan, harus mewujudkan perdamaian di antara kita bersama. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itulah maka kita hidup harus sangat berhati-hati sekali, baik dalam hubungannya dengan sesama kita, dengan saudara-saudara kita sesama muslim, atau saudara-saudara kita non-Islam dan sebagainya. Karena kita dituntut untuk bagaimana menciptakan keselarasan hidup kita yang nyaman, keselarasan hidup kita yang penuh kedamaian itu tadi. Karena ini menjadi bagian dari tradisi Islam itu tadi. Sehingga kalau ada saudara-saudara kita yang mengaku-ngaku sebagai seorang muslim, tapi kok hidupnya penuh kekerasan, hidupnya yang sering maksa-maksa orang, hidupnya yang
selalu mengintimidasi orang lain, hidupnya yang mendalimi orang lain, membuat kerusakan, membuat keonaran di tengah masyarakat kita. Walaupun mereka itu mengatasnamakan agama, dalam hal ini agama Islam, maka sesungguhnya mereka itu belum sebagai orang Islam. Dan apa yang mereka nyatakan, yang mereka dengung-dengungkan selama ini sebagai bagian dari tradisi Islam, itu tidak benar. Karena apa? Karena tindakannya, perilakunya jelas itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bertentangan dengan semangat yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Islam itu dari kata sulamun, yang artinya tangga, sendi ataupun kendaraan. Maksudnya apa? Maksudnya Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sebagai tangga kita, sebagai sendi, sebagai kendaraan kita. Tangga untuk apa? Tangga dalam rangka untuk meraih peradaban yang terbaik, menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin, kalian menjadi umat yang terbaik. Jadi Islam diturunkan oleh Allah kepada kita itu untuk menjadi tangga bagaimana, untuk menjadi tangga bagi kita untuk meraih derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi kendaraan kita, kendaraan supaya kita itu cepat untuk sampai kepada kehidupan yang baik. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua sebagai seorang Islam. Yang mudah-mudahan Islam yang kita yakini ini betul-betul menjadi tangga bagi kita. Hanya saja pertanyaannya sampai sekarang ini yang menggelitik adalah, apakah Islam yang kita yakini selama ini sudah menjadi tangga bagi kita? Sudah menjadi kendaraan bagi kita dalam rangka untuk meraih peradaban yang terbaik, dalam rangka untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik? Ini pertanyaan. Karena ternyata kalau kita lihat dalam realitas empirik masyarakat muslim, saudara-saudara kita, ternyata hidupnya masih banyak yang terpuruk. Hidupnya penuh konflik, hidupnya penuh kemiskinan, hidupnya jauh dari pendidikan, hidupnya banyak yang tidak melek huruf. Berarti Islam yang selama ini diyakini belum menjadi spirit. Padahal sangat jelas Allah Subhanahu wa taala senantiasa memotivasi kita untuk menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, gitu kan. Kalian itu menjadi umat yang terbaik. Tapi ternyata dalam realitas sejarah, dalam realitas empiris saat ini, kita bukan menjadi umat yang terbaik. Bahkan justru kita menjadi umat yang tertinggal. Artinya apa? Berarti kita belum memahami esensi Islam, belum memahami tentang hakikat Islam, belum memahami tentang semangat ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk menjadi umat yang terbaik. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, tentu harus tahu bagaimana spirit Islam itu mengajarkan tentang hidup yang baik. Bagaimana spirit Islam mengajarkan tentang peradaban yang baik. Ini yang harus kita pahami bersama. Sebagai contoh, seperti dari Al-Quran, Nabiullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu yang pertama itu adalah surat Al-A'la. Iqra, Iqra, Iqra. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam
ketika mengajarkan kepada Nabi, ketika memerintahkan kepada Nabi berulang-ulang, "Iqra ya Nabi, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra, baca. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra. Sampai berulang-ulang sehingga Nabi SAW bisa membaca surah itu. Ini artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai seorang muslim harus bisa dan dituntut untuk bisa membaca. Karena gerbang ilmu pengetahuan, gerbang peradaban adalah membaca. Dengan membaca, dengan belajar, sehingga ilmu pengetahuan itu akan kita peroleh. Yang akhirnya spirit Islam bagaimana mengajarkan tentang kita untuk hidup yang beradab itu bisa tercapai karena kita mengikuti ajaran Islam dengan benar, kira-kira begitu. Kemudian juga yang lain umpamanya, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebar Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang pentingnya waktu. Tapi persoalannya adalah seberapa besar umat Islam ini telah menghargai waktu. Jadi telah berapa besar? Telah berapa besar umat Islam ini telah menghargai waktu, waktu yang ada. Karena banyak yang terjadi dalam realitas empiris, ternyata kita sebagai umat Islam tidak menghargai waktu dengan baik. Contohnya, ya, kalau kita lihat aja, kalau kita pengajian, undangan disebar jam 9 harus datang. Nah, ternyata banyak umat kita yang undangannya jam 9, datangnya jam 10. Mulainya pengajiannya jam 11. Dan kalau yang macam begini, apakah ini sudah kita menghargai waktu? Sudah menghargai ayat Al-Quran yang mengatakan pentingnya akan waktu itu? Ya, ini contoh, ya. Ini salah satu contoh bagaimana kita sebenarnya belum menangkap spirit Al-Quran itu untuk menjadi bagian dari tradisi hidup kita, sehingga ajaran Islam itu menjadi sulam, menjadi tangga, menjadi sendi ataupun kendaraan bagi kehidupan kita. Ya, artinya kita sebagai orang Islam ternyata tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti tradisi Al-Quran yang diajarkan oleh Allah, yang ditradisikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang keempat, makna Islam itu adalah salam. Artinya selamat, aman, sentosa, dan sejahtera. Jadi tujuan daripada agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu supaya kita menjadi orang yang selamat, orang yang aman, orang yang sentosa, dan orang yang sejahtera. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ajaran ini, itu, dan sebagainya itu dalam rangka kita supaya menjadi orang yang selamat, orang yang baik, orang yang bisa hidup sentosa baik dunia maupun akhirat. Jadi saudara-saudara sekalian, oleh sebab itulah maka kita sebagai orang Islam harus paham ini. Paling tidak dari makna bahasa saja itu banyak di antara kita sebagai orang Islam belum memahami tentang hakikat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu mari kita banyak menggali lagi tentang apa sih sesungguhnya Islam itu, sehingga betul-betul kita memahami tentang hakikat ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu betul-betul menjadi kendaraan, menjadi tangga bagi kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik, baik dunia maupun akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kalau menurut para ahli, Islam itu apa? Jadi paling tidak saya kemukakan 3 pendapat di sini.
Yang pertama yang dikemukakan oleh Ahmad Abdullah Al-Masdusi. Dia menyatakan yang dimaksudkan dengan Islam adalah satu-satunya aturan hidup yang diwahyukan untuk segenap umat manusia dari zaman ke zaman, dan bentuk yang terakhir yang sempurna adalah Islam yang ajarannya tersebut di dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut Abdullah Al-Masdusi bahwa Islam itu adalah satu-satunya aturan hidup yang diwahyukan ke segenap umat manusia dari zaman ke zaman, dari Nabi Nuh alaihissalam hingga sampai saat ini, hingga sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah merupakan bentuk yang paling paripurna, bentuk yang paling mutakhir, ya, dari ajaran-ajaran Islam yang pernah diwahyukan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya. Jadi Islam dalam pengertian ini memang sangat luas sekali cakupannya, yaitu Islam sebagai agama kita, tapi juga Islam sebagai agama-agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Mahmud Shaltut dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah. Dia berpendapat bahwa Islam adalah sebagai agama Allah yang ajaran-ajarannya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan memberikan penegasan kepada Nabi untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Jadi Islam menurut pengertian yang diberikan oleh Syekh Mahmud Shaltut itu bahwa Islam itu adalah ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bukan agama-agama yang dibawa oleh para rasul-rasul yang lain. Sementara yang ketiga adalah yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dia menyatakan, Majelis Tarjih ini menyatakan bahwa Islam itu adalah sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahihah, maksudnya sunnah makbulah, sunnah yang dapat diterima sebagai rujukan, sebagai pijakan dasar hukum, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi Majelis Tarjih Muhammadiyah itu mendefinisikan Islam lebih spesifik lagi. Artinya Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang tersebut di dalam sunnah-sunnah yang makbulah, sunnah-sunnah yang dapat diterima sebagai pijakan hukum, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Memang Muhammadiyah dalam kaitan ini mendefinisikan ini bukan tanpa alasan. Muhammadiyah mendefinisikan Islam yang rigid, yang terbatas ini karena melihat sejarah ataupun realitas empiris yang ada di lingkungan umat Islam, di mana umat Islam dalam kaitannya dengan praktek-praktek ibadah, praktek-praktek akidah ataupun i'tiqad, keyakinan-keyakinan itu sudah banyak menyimpang dari ajaran Islam, dan itu dianggap sebagai bagian dari tradisi Islam. Oleh sebab itulah yang dimaksudkan dengan Islam itu adalah yang ada di dalam Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan yang tersebut di dalam sunnah yang makbulah, sunnah yang diterima sebagai pijakan hukum, sebagai dasar hukum untuk kita itu bisa beramal. Jadi sunnah itu tidak semua sunnah, tidak semua hadis dapat diterima, tapi hadis-hadis yang memang memiliki kriteria tertentu yang menurut para ulama itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk kita beramal. Karena apa? Karena kalau kita merujuk kepada hadis, nanti ada sesi tersendiri dalam kajian ini, itu kan ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Jadi hadis yang diterima oleh Muhammadiyah itu adalah hadis hasan, hadis sahih, gitu kan? Hadis hasan dan hadis sahih. Hadis
hasan ini ya bisa jadi hasan li ghairihi atau hasan li dzatihi. Tapi yang penting adalah hadis itu adalah bernilai hasan. Sementara hadis yang lain yang di bawah itu seperti hadis dhaif, bahkan maudhu, mungkar, mursal dan seterusnya itu tidak bisa dijadikan rujukan atau pijakan hukum di mana kita bisa beramal. Jadi terutama dalam kaitannya dengan masalah-masalah akidah, masalah-masalah ibadah, maka segala hal amal yang kita lakukan itu harus didasarkan kepada Al-Qur'an, petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an, ada perintahnya di sana. Demikian juga di dalam sunnahnya bagaimana? Apakah Nabi pernah melakukan itu dan sunnah itu memang betul-betul sunnah, bukan sunnah abal-abal, bukan sunnah katanya sunnah tapi ternyata bukan sunnah, hanya katanya. Jadi dalam kaitan ini Muhammadiyah memang agak keras dalam menerima dasar ya, dalam menerima dalil. Tetapi ini sangat baik bagi kita semua untuk senantiasa kita bisa untuk mengoreksi bagaimana sesungguhnya tradisi agama yang selama ini kita lakukan. Karena banyak dalam kehidupan kita ternyata banyak tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan itu ternyata dianggap sebagai bagian dari tradisi Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini yang menjadi persoalan yang serius. Nah, ini kan bisa sangat membahayakan bagi Islam itu sendiri. Karena banyak pengalaman masa lalu, agama-agama masa lalu itu dianggap sebagai agama yang salah, sebagai agama yang sesat, dan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan agama berikutnya. Itu karena apa? Karena agama-agama masa lalu itu sudah tidak sesuai lagi dengan ajaran yang semula yang dibawa oleh para nabinya. Sudah banyak kemudian ajaran-ajaran belakangan yang diajarkan oleh tokoh-tokoh agamanya yang tidak sesuai dengan ajaran kitab sucinya, yang sehingga itu seolah-olah dianggap menjadi bagian dari tradisi agama mereka. Padahal itu bukan yang diwahyukan kepada para nabi mereka, tapi itu mungkin sekedar pendapat, mungkin itu sekedar ijtihad, tapi bukan bagian daripada tradisi itu sendiri, jauh menyimpang. Nah, oleh sebab itu dalam kaitan ini maka sikap Muhammadiyah sudah sangat jelas, dan sikap Muhammadiyah juga sudah sangat tepat bahwa kita dalam kaitannya mengambil hukum maka kita harus bersikap hati-hati. Maka kalau kita mengambil hukum ya rujukannya kepada Al-Qur'an, ya. Bagaimana bunyi Al-Qur'an, teksnya bagaimana, dan juga ada di dalam sunnah. Dan sunnah ini juga perlu kita kaji lebih dalam. Bagaimana sesungguhnya sunnah itu? Apakah sunnah itu betul-betul sunnah, bukan sunnah abal-abal, artinya bukan hadis maudhu dan seterusnya. Ini yang menjadi alasan mengapa Muhammadiyah mendefinisikan Islam memang agak rigid ya, dibandingkan dengan mungkin para ulama yang lain. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau kita lihat kedudukan Islam terhadap agama sebelumnya, bagaimana sesungguhnya Islam itu diturunkan oleh Allah, dan bagaimana kedudukan Islam, fungsi Islam terhadap agama-agama sebelumnya. Jadi di sini paling tidak ada 4 komponen penting untuk melihat Islam sebagai agama yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kemudian sikapnya terhadap agama-agama sebelumnya. Yang pertama, bahwa Islam itu adalah agama universal. Artinya apa? Artinya bahwa Islam sebagai agama universal itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segenap alam semesta. Jadi ini yang membedakan agama Islam dengan agama-agama sebelumnya. Sebagai contoh, umpamanya agama Kristen, agama Yahudi. Agama Kristen, agama Yahudi itu adalah agama yang bersifat lokal, yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, itu terbatas kepada orang-orang Yahudi di Israel pada saat itu. Jadi agama ini
sesungguhnya adalah agama yang bersifat lokal, agama yang bersifat sangat terbatas pada saat itu gitu ya. Mengapa kok Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama-agama sebelum Islam itu bersifat lokal? Karena kita tahu bersama bahwa pada zaman itu yang namanya keterhubungan antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain itu masih sangat terbatas. Sehingga dengan alasan inilah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama-agama sebelum Islam itu bersifat lokal. Karena keterhubungan atau komunikasi antara satu manusia atau kelompok manusia dengan yang lainnya itu masih sangat terbatas dan sangat sulit dilakukan pada zaman-zaman itu, pada saat itu. Karena apa? Karena mungkin juga karena faktor geografis, karena faktor cuaca, karena faktor belum ada transportasi, belum ada komunikasi dan sebagainya yang tidak memungkinkan para nabi, para rasul zaman itu untuk kemudian berdakwah melampaui area atau wilayahnya itu sendiri. Sehingga kemudian pada agama yang terakhir, Islam sebagai agama yang terakhir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama universal karena ini merupakan tuntutan modern. Karena situasi pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah sudah merupakan tuntutan globalisme hingga sampai saat ini, tuntutan peradaban, di mana interkoneksi antar satu umat, antar satu golongan itu menuntut satu ajaran yang universal. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam sebagai agama universal yang bisa dianut oleh kelompok-kelompok masyarakat, golongan-golongan masyarakat dimanapun dia berada. Karena komunikasi, karena geografis tidak lagi menjadi kendala serius untuk tersebarnya Islam ke seluruh dunia pada zaman itu hingga sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah Islam itu adalah sebagai mukmin, sebagai penyempurna. Jadi Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama-agama yang diturunkan oleh para rasul, para nabi sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi menyempurnakan yang selama ini ajaran-ajaran agama-agama sebelumnya bersifat lokal, maka disempurnakan oleh agama Islam dengan ajaran-ajaran yang bersifat universal dan seterusnya. Jadi oleh sebab itu tidak salah kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an beberapa hukum yang sebelumnya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasulnya sebelumnya, itu juga diadopsi oleh Al-Qur'an, diturunkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ini artinya memberikan sinyal kepada kita bahwa memang agama Islam itu adalah agama menyempurnakan syariat-syariat yang telah dibawa oleh para rasul terdahulu, menyangkut tentang masalah tauhid, menyangkut tentang masalah peribadatan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah Islam itu sebagai pelurus dan pengoreksi atau muhaimin. Ini artinya bahwa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan koreksi, untuk meluruskan agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasulnya terdahulu yang telah disimpangkan oleh para umatnya. Jadi disinilah posisi Islam. Sebagai contoh umpamanya Islam mengoreksi tentang konsep ketuhanan yang ada di agama Kristen yang dulu diajarkan oleh Nabi Isa tapi kemudian diselewengkan oleh para pengikutnya. Kalau di dalam agama Kristen dinyatakan bahwasanya ada konsep trinitas. Tuhan itu adalah trinitas. Tuhan Bapa, Rohul Kudus itu, dan Kristus. Jadi itu trinitas. Tapi di dalam Islam tidak benar konsep trinitas itu. Karena kemudian ini dikoreksi oleh surat Al-Ikhlas yang ada di dalam Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah itu adalah Esa. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah lah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad.
Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Wala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi konsep Allah di dalam agama Kristen, konsep Tuhan di dalam agama Kristen kemudian dikoreksi oleh agama Islam bahwa tidak benar bahwasanya Allah itu kemudian menjelma menjadi manusia yang dalam wujud Kristus dan sebagainya itu kemudian mati di tiang salib. Itu tidak benar. Tidak mungkin Allah, ya, anaknya Allah itu mati di tiang salib dalam rangka untuk menebus dosa umat manusia. Terus kalau sudah mati, siapa yang menjadi Tuhan? Ini kan menjadi persoalan, pertanyaan kritis dari akal kita. Kalau sudah mati di tiang salib, lalu siapa yang menjadi Tuhan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Oleh sebab itulah maka Allah itu maha kuasa. Allah itu tidak bisa ditipu muslihat oleh siapa-siapa. Allah tidak mungkin bisa mati. Allah tidak mungkin bisa dibunuh dan sebagainya. Ini yang menjadi koreksi bagi agama-agama sebelumnya, ya, yang telah diselewengkan oleh para pengikutnya. Kemudian yang keempat, Islam juga sebagai pembenar, membenarkan musyaddiq, membenarkan sebagian ajaran-ajaran agama masa lalu yang masih tetap relevan dengan ajaran Islam, masih tetap relevan dengan konteks kekinian zaman modern. Sebagai contoh, umpamanya Islam masih mengadopsi bagaimana hukum Musa tentang masalah kisos. Jadi ajaran kisos itu ada dalam hukum Musa, ada dalam Taurat, ya, yang diajarkan oleh Musa, dan itu juga diwahyukan kembali oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan, untuk diberlakukan kepada umat Islam. Jadi kalau orang mencuri, maka hukumnya dipotong tangan. Kalau orang membunuh, maka dia harus dibunuh. Itu namanya kisos. Hanya saja persoalannya adalah kita sebagai umat Islam ogah untuk melaksanakan semangat dari ajaran ini, ajaran Nabiullah Muhammad, ajaran hukum Musa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Malah kita mencari hukum-hukum yang lain selain daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sesungguhnya karakteristik ajaran Islam? Jadi Islam ini memiliki karakteristik, memiliki ciri khas, khosaisul Islam, gitu kan? Memiliki ciri khas yang itu membedakan dengan ajaran-ajaran yang lain, yang membedakan dengan agama-agama yang lain. Di sini dapat kita kumpulkan paling tidak ada 7 karakteristik ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Robaniyah. Jadi karakteristik ajaran Islam yang pertama adalah Robaniyah. Robaniyah itu artinya adalah bahwa sumber referensi ajaran Islam itu berasal dari Allah. Artinya referensi yang kita gunakan sebagai pijakan amal kita, sebagai pijakan keyakinan kita itu asalnya berasal dari Allah. Dari sisi masdarnya, dari sisi asal usulnya, agama Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Oleh sebab itulah maka patokan-patokan hukum yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita harus rujukkan kepada Allah. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Nabiullah Muhammad SAW dalam satu hadis menyatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu abada in tamasaktum bihima kitabullahi wa sunnatar rasulih. Jadi taraktu fikum amroini, telah aku tinggalkan 2 perkara bagi kalian, lan tadilu abada, kalian tidak akan pernah sesat
selama-lamanya. Intamasaktum bihimat, jika kalian itu mau berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berpegang kepada kitab Allah, berpegang kepada Al-Quran, ya, berpegang kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari sisi masdar begitu. Kemudian yang kedua, dari sisi tujuan. Ya, dari sisi tujuan. Dari sisi tujuan bahwasanya esensi dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah dalam rangka mengajak seluruh umat Islam, seluruh umat manusia untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Itu esensinya. Jadi ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah, untuk beribadah dan doa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi tujuan diturunkannya agama Islam ini adalah dalam rangka untuk mengajak seluruh umat Islam untuk tunduk dan patuh dan untuk beribadah dan melakukan doa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Nah, ini karakteristik ajaran Islam. Jadi esensi pokok di sini adalah tauhid, hanya menyatakan satu, bahwasanya Tuhan kita adalah satu, yaitu Allah. Tuhan kita yang satu ini, Allah ini, menjadi rujukan kita dalam kaitannya dengan masalah hukum, menjadi tujuan kita dari penyembahan, dari ketaatan kita kepadanya. Kemudian yang kedua, karakteristik ajaran Islam yang kedua adalah al-insaniyah. Artinya bahwa agama kita Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berwatak manusiawi. Artinya manusiawi di sini adalah ya sesuai dengan selaras atau sesuai ataupun selaras dengan fitrah kemanusiaan manusia. Artinya agama Islam tidak mungkin kok kemudian mengajarkan yang bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak mungkin membatasi fitrah kemanusiaan. Ajaran Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membimbing, mengarahkan fitrah-fitrah atau potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia supaya manusia itu menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang penuh adab, menjadi manusia yang penuh dengan keindahan dan kebaikan. Jadi tidak kemudian membunuh fitrah, membunuh potensi yang ada di dalam diri manusia. Sebagai contoh, agama Islam mengajarkan tentang kepada kita tentang hidup berumah tangga, mengajarkan kita bagaimana kita berketurunan secara baik, diajarkan bagaimana kita menyalurkan hasrat seksualitas, hasrat seksualitas kita kepada lawan jenis kita. Itu diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sesungguhnya memiliki keinginan untuk punya pasangan hidup. Tapi Islam mengatur sedemikian rupa supaya penyaluran keinginan kita tentang seks itu sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semau kita. Itu contohnya gitu. Tidak kemudian Islam membunuh, tidak kemudian melarang tidak boleh menikah. Berarti itu bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Jadi semuanya potensi yang dimiliki oleh manusia itu diarahkan oleh Islam, diatur sedemikian oleh Islam supaya kita yang memiliki potensi ini betul-betul menjadikan potensi kita menjadi potensi yang sangat luar biasa, dan hidup kita menjadi hidup yang penuh kesejahteraan dan juga penuh keindahan. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ketiga. Karakteristik yang ketiga dari ajaran Islam adalah kamulah, sempurna. Sempurna. Jadi
Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat sempurna. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah sangat jelas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Wa atamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan juga nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agama. Jadi Islam itu mengajarkan tentang segala hal, segala aspek kehidupan, baik menyangkut persoalan hal-hal yang bersifat kecil sampai hal-hal yang sangat besar, itu semuanya diatur di dalam Islam. Ini karena sempurna itu tadi. Jadi semua hal, semua aspek ajaran Islam, kehidupan umat manusia itu diatur baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, baik secara prinsip-prinsipnya fundamental maupun ada hal-hal yang detail yang diatur sedemikian rupa. Hal-hal yang detail yang diatur di dalam Islam itu menyangkut ibadah, menyangkut keyakinan, akidah. Sementara hal-hal yang bersifat umum adalah aturan-aturan yang bersifat umum yang tidak mendetail adalah menyangkut persoalan-persoalan muamalah, persoalan-persoalan yang menyangkut hubungan dimensi kemanusiaan antar sesama umat manusia. Jadi artinya semuanya itu diatur sedemikian rupa, walaupun di dalam Al-Quran itu hanya pokok-pokoknya saja yang mengatur tentang itu. Dalam hal kaitannya dengan masalah teknis, hal-hal yang bersifat kecil-kecil, cabang dan sebagainya itu, maka itu diserahkan kepada kemaslahatan dan juga kebutuhan umat manusia. Kemudian yang keempat adalah Islam itu adalah as-sahlah, mudah. Jadi Islam itu sangat mudah sekali untuk dilaksanakan, mudah untuk dijalankan. Jadi ini ada keterkaitan dengan watak Islam yang bersifat insaniyah itu tadi. Itu mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani umatnya di luar batas kemampuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebani umatnya pasti sudah menimbang dan mengukur. Pasti umatku ini, pasti manusia ini bisa menjalankannya dan melakukannya. Tidak mungkin kok kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan segala sesuatu yang dimana sesuatu itu tidak bisa dijalankan oleh manusia. Pasti manusia itu bisa melakukannya. Ini yang dimaksudkan dengan mudah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286 Allah sangat jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullah, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani. La yukallifullahu nafsan, seseorang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali atas kemampuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebankan suatu taklif, membebankan suatu tanggung jawab amanah kepada kita, pasti kita bisa melaksanakannya. Kemudian yang kelima adalah al-adalah. Jadi karakteristik ajaran Islam yang kelima adalah al-adalah, yaitu adil. Jadi tujuan agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam rangka untuk menciptakan tatanan yang adil, sistem yang adil di antara kita sesama umat manusia. Memang kalau kita tengok dalam sejarah kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat dimana kehidupan yang masih jahiliyah, gitu kan, jadi keadilan itu masih sangat sulit didapat pada zaman itu. Oleh sebab itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dalam rangka untuk menciptakan nilai-nilai keadilan di tengah umat manusia. Kalau kita lihat pada zaman itu bagaimana perbudakan terjadi di mana-mana, eksploitasi kepada satu masyarakat, satu golongan terhadap golongan yang lain, kedoliman luar biasa, kepada perempuan tidak adil, kepada anak-anak anak-anak perempuan tidak adil,
dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahwa pada zaman itu betul-betul terjadi eksploitasi, kezaliman yang begitu luar biasa kepada satu golongan terhadap golongan yang lain. Nah, Islam diturunkan oleh Allah dalam rangka untuk mengeliminir, dalam rangka untuk menghilangkan segala bentuk eksploitasi, segala bentuk ketidakadilan ataupun kezaliman itu dari tengah-tengah masyarakat kita. Oleh sebab itulah tujuan ditegakkannya hukum Islam adalah dalam rangka untuk menciptakan tatanan yang adil di antara kita bersama. Oleh sebab itulah banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bisa berbuat adil. Bahkan termasuk kepada musuh kita sekalipun harus bisa berbuat adil. Dalam salah satu ayat Al-Quran Allah menyatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wala yajrimannakum sana'anu qaumin, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, wala yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu, di mana kamu tidak bisa berbuat adil, gitu kan? Jadi kebencian kepada suatu kaum itu jangan sampai kemudian mengantarkan kita untuk tidak berbuat adil. Artinya dalam konteks apapun kita harus dituntut untuk berperilaku adil dalam kehidupan kita, gitu. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik ajaran Islam yang lain adalah tawazuniyah, keseimbangan. Islam mengajarkan kepada kita adalah keseimbangan. Seimbang itu apa? Ya, seimbang dalam konteks ini adalah kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, kehidupan materi dan kehidupan rohani. Jadi dua-duanya seimbang. Tidak bisa kita sebagai seorang Islam kok kemudian hanya menitik beratkan pada salah satunya. Sebagai contoh umpamanya kita hanya menekankan kehidupan materi, tapi kita sepi dari rohani. Itu tidak bisa dalam konsep Islam. Kita hanya menekankan kehidupan rohani sementara kita sepi dari kehidupan materi. Tidak bisa. Demikian juga kita sebagai contoh umpamanya kita bekerja secara serius, gitu kan, untuk dalam rangka untuk mengumpulkan harta, tapi kita lupa kepada Allah. Tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak bisa dilakukan yang semacam itu. Demikian juga kalau kita hanya sibuk menjalankan ibadah, tiap hari di masjid, tiap hari wirid, zikir, sholat di masjid, membaca Al-Quran, tapi kita nggak pernah bekerja untuk mencari nafkah, itu pun tidak bisa dilakukan. Jadi kehidupan yang ditekankan oleh Islam adalah kehidupan yang seimbang antara kehidupan materi, kehidupan rohani, kehidupan ukhrawi dan kehidupan duniawi. Makanya di dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Wabtaghi, carilah ataqallah, bagian kalian kehidupan akhirat, bagian kehidupan akhirat. Wala tansa, hanya saja jangan sampai kemudian Anda melupakan kehidupan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi hidup akhirat dan kehidupan dunia harus kita seimbang. Ini yang ditekankan oleh Islam. Kemudian yang terakhir, karakteristik ajaran Islam adalah marunah. Marunah, artinya marunah itu adalah ada prinsip-prinsip, ajaran-ajaran yang bersifat prinsip, ajaran-ajaran yang tidak prinsip di dalam Islam itu. Ada yang disebut dengan sabat wa taghyir, ada yang bersifat fundamental, mendasar, ada ajaran-ajaran yang bisa berubah sesuai dengan konteks zaman itu. Jadi Islam itu bisa menyeimbangkan hal-hal yang bersifat statis begitu dari zaman Nabi sampai sekarang begitu, tidak ada perubahan. Ini menyangkut masalah ibadah.
Ini menyangkut masalah akidah. Ini yang disebut dengan ajaran-ajaran yang bersifat statis. Ibadah dan akidah itu tidak boleh berubah kapanpun sampai dimanapun, kapanpun, dan seterusnya. Itu tidak boleh berubah. Nabi mengajarkan akidah bahwasanya Allah itu satu, maka sampai kapanpun yang namanya akidah Allah itu adalah satu, esa, ya. Demikian juga sholat itu dari Nabi mengajarkan itu 5 waktu sampai kapanpun dan dimanapun juga 5 waktu sehari semalam itu. Tidak kemudian berubah menjadi 1 waktu, berubah menjadi 2 waktu, 3 waktu dan sebagainya. Tapi sampai kapanpun dan dimanapun juga 5 waktu. Kemudian juga haji itu ya ke Baitullah sampai kapanpun dan dimanapun. Ini adalah ajaran-ajaran yang bersifat statis, ajaran-ajaran yang tidak mengenal perubahan. Jadi kapanpun dan dimanapun ya caklek begitu. Kita hanya menerima apa adanya, tidak perlu mempertanyakan. Ada yang kedua adalah ajaran-ajaran Islam itu ajaran-ajaran yang bersifat taghayyur, berubah sesuai dengan konteks zaman. Ini adalah ajaran-ajaran yang berkaitan dengan masalah kehidupan sosial kemasyarakatan. Sebagai contoh umpamanya, kalau pada zaman Nabi itu nggak ada yang namanya perbankan syariah, ya kan? Tapi sekarang ada perbankan syariah. Kalau dulu nggak ada yang namanya asuransi syariah, sekarang ada asuransi syariah. Itu artinya bahwa situasi dan kondisi memang menuntut perubahan itu dalam rangka untuk menata kehidupan masyarakat secara lebih baik, baik dalam kaitannya dengan persoalan hukum, persoalan hubungan personal dan sebagainya, itu senantiasa berubah antara satu dengan yang lain. Hanya saja Islam itu hanya mengajarkan prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip yang bersifat fundamental, patokan-patokannya saja. Dalam hal teknis, dalam hal yang bersifat detail itu diserahkan kepada kemaslahatan dan juga kebaikan kehidupan umat manusia. Nah, inilah saudara-saudara sekalian karakteristik ajaran Islam. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ya tentang aspek-aspek ajaran Islam itu kan ada akidah, gitu kan, ada ibadah, ada muamalah duniawiyah, dan ada akhlak. Itu aspek ajaran Islam. Artinya Islam itu kira-kira dibedakan dalam 4 aspek ini: aspek akidah, aspek ibadah, aspek muamalah, aspek akhlak. Akidah ini menyangkut tentang masalah keyakinan, menyangkut masalah hati, ya, menyangkut tentang masalah paradigma pandang, cara pandang kita. Kemudian yang kedua adalah menyangkut tentang masalah ibadah. Ibadah adalah praktek ritualnya, apa yang harus kita jalankan dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ketat, dicontohkan oleh nabinya, Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah muamalah duniawiyah, yaitu hubungan antar sesama umat manusia, menyangkut tentang hubungan bisnis, hubungan politik, hubungan yang lain, hubungan sosial yang lain, yang itu menjadi tatanan hukum sosial. Dan ini diatur di dalam Islam dalam kaitannya dengan pokok-pokoknya saja. Dan yang keempat adalah menyangkut akhlak, yaitu adab, itu bagaimana kita itu bisa berhubungan dengan sesama umat manusia itu dengan baik, bagaimana kita berhubungan dengan Allah itu juga dengan cara yang baik, bagaimana kita itu bisa berhubungan dengan alam semesta yang lain, makhluk-makhluk hidup yang lain, itu juga dengan cara yang baik. Ini semua adalah diatur dalam kaitannya dengan akhlak itu tadi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kalau kita melihat struktur ajaran Islam secara detail, ya kira-kira ini ya. Jadi Islam itu ada akidah tadi, ibadah, akhlak, muamalah. Kemudian ibadah itu diatur, ada ibadah yang dalam pengertian sempit, ada ibadah dalam pengertian luas. Kemudian muamalah juga sama, diatur dalam muamalah dalam pengertian luas, ada muamalah dalam pengertian sempit. Kemudian
Ibadah dalam pengertian sempit itu ibadah mahdoh, ibadah yang sudah pasti ya. Yang mahdoh itu adalah ibadah-ibadah yang kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, haji, itu adalah ibadah-ibadah mahdoh. Kemudian muamalah, ibadah mahdoh dan muamalah itu ibadah dalam pengertian luas. Kemudian muamalah dalam pengertian luas ini ada perkawinan, kewarisan, keperdataan, kepidanaan, politik, kenegaraan. Dan muamalah dalam pengertian sempit adalah keperdataan dan kebendaan. Nah, ini struktur ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu adalah memuat semua ajaran yang ada dalam kehidupan kita. Memang ada yang diatur secara detail yang menyangkut tentang persoalan ibadah dan akidah, tapi juga ada yang diatur secara umum, di mana ajaran Islam itu hanya mengatur tentang prinsip-prinsipnya saja, yaitu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan muamalah. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kajian kita cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan ini memberikan satu manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semakin paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin cinta kepada agama Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga betul-betul agama Islam yang kita yakini ini menjadi agama yang merupakan tangga dan kendaraan bagi kehidupan kita, di mana hidup kita menjadi selamat dan hidup kita menjadi sejahtera, baik dunia maupun akhirat. Oke, marilah kita tutup, kita akhiri majelis kita ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.